見て花川だ。Setelah sukses tayang pada tanggal 8 Maret 2023 kemarin, anime karya ketiga dari Makoto Shinkai ini menjadi film yang paling banyak ditonton nomor 1 di Indonesia. Bahkan sampai trending di Twitter. Dua film ternama sebelumnya juga sukses, yaitu Kimi no Na wa hingga Weathering with You. Dan buat kalian si paling wibu, kebangetan banget kalau nggak tahu anime yang satu ini, karena anime ini bagus banget. Plot yang disajikan pun sangat menarik, hampir nggak ketebak, yaitu tergantung masing-masing penonton dalam mencermatinya. Anime ini berkisah tentang sebuah perjalanan petualangan siswi SMK yang bernama Suzume yang bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari sebuah pintu yang dimana ketika pintu tersebut terbuka maka akan mendatangkan bencana yang bisa merusak dunia. Tidak ingin dunia yang ia tinggali hancur, Suzume berupaya menutup seluruh pintu misterius di Jepang agar tidak ada bencana yang kembali muncul. Oke, langsung saja bagaimana keseruan kisahnya serta plot misteri seperti apa yang akan disajikan. Mari langsung saja kita mulai pembahasan anime Suzume no Tojimari. Awal scene diperlihatkan seorang bocah nyasar di suatu tempat, entah di mana ia mencari sosok sang ibu namun tak kunjung muncul. Hingga datang seorang wanita berambut panjang daster putih bagai kuntilanak yang kemudian ia menghampirinya. Rupanya ini hanyalah mimpi Suzume yang sepertinya dahulu ia pernah mencari ibunya di tempat tersebut. Ia tinggal bersama bibinya Tamaki berusia 40 tahun yang katanya belum menikah dan masih perawan. Saat berangkat sekolah, ia bertemu dengan sosok pria dewasa yang menarik perhatiannya. Ketika mereka berpapasan, pria itu menanyakan pada Suzume tentang keberadaan reruntuhan bangunan yang terbengkalai di sekitar desanya untuk mencari sebuah pintu. Arigato. Suzume yang kepikiran dan kepo dengan urusan pria tersebut yang mencari sebuah pintu, ia berniat untuk mencarinya di sebuah tempat terbengkalai di balik gunung di sekitar desanya. Sesampainya di sana, ia pun menemukan pintu misterius yang ketika ia membuka pintu tersebut, terlihat sebuah padang rumput dengan kerlipan bintang yang begitu indah. Tempat ini sama seperti scene di mana Suzume kecil mencari ibunya. Keanehan pun terjadi yang dimana Suzume tidak bisa memasuki tempat tersebut. Lalu ia menemukan patung misterius yang ketika diambil dari tempatnya, yang entah kenapa seketika itu si patung berubah menjadi hewan. Hal ini tentunya membuat Suzume ketakutan dan ia pun kembali ke sekolah. Siang harinya Suzume melihat kepulan asap di pegunungan sekitar sekolahnya. Akan tetapi anehnya teman-teman Suzume dan anak yang lainnya tidak melihat apapun. Kemudian mereka dikejutkan dengan peringatan gempa bumi namun tak berlangsung lama. Sesuatu yang keluar dari pegunungan yang tadinya hanya terlihat seperti kepulan asap, kini ia berubah bentuk menjadi sesuatu yang mengerikan hingga menjulang ke atas. Mite. Nah, saki kara nan no hanashi? Menyadari hanya ia yang bisa melihat hal misterius tersebut, Suzume berinisiatif pergi ke tempat tadi untuk mencari tahu hal aneh apa sih yang sebenarnya terjadi. Yang ketika terlihat semakin dekat, ia seperti pentol aneh yang melambung tinggi ke udara. Dan benar saja ternyata itu berasal dari pintu misterius. Sama halnya dengan Suzume, pria yang ditemui tadi menyadari akan kejadian ini dan sedang berupaya menutup pintu tersebut. Namun si pria bukannya nyuruh Suzume ikut bantuin nutup, ia malah menyuruhnya pergi. Lantas ia sendiri malah kewalahan nutup pintunya. Aduh, otak dasar sok keras.
Namun pada akhirnya mereka pun team up untuk menutup pintu. Hal ini tentunya berdasarkan inisiatif Suzume itu sendiri. Karena ia merasa jika pintu itu nutup, maka makhluk asap yang gak jelas ini akan menghilang dari muka bumi. Kemudian dengan segera si abang ini komat kamit baca mantra hingga muncullah gembok mistis yang kemudian ia menguncinya. Setelahnya Suzume berniat untuk mengobati luka pria tersebut dan terlihat beberapa kerusakan akibat gempa bumi yang diakibatkan ketika cacing itu jatuh. Dan sekali lagi yang bisa melihat makhluk tersebut hanyalah Suzume dan si pria ini yang bernama Sota Munakata. Ia seorang pengelana yang menutup pintu misterius di seluruh Jepang agar bencana tidak menyebar dan terungkap. Dengan penjelasan Sota pada Suzume bahwa hal ini terjadi karena hilangnya batu kunci, yaitu batu yang dipegang Suzume tadi, yang menjaga pintu gerbang agar makhluk besar yang ia anggap sebagai cacing tidak keluar dari dimensi di dalam pintu tersebut, yang dimana cacing ini adalah kekuatan raksasa yang menghuni bawah kepulauan Jepang yang jika tidak menguncinya dengan batu kunci, maka cacing itu akan muncul kembali dan menimbulkan gempa bumi. Ia juga heran kenapa Suzume bisa melihat makhluk tersebut, namun ia tidak terlalu ingin membahasnya. Lalu datang seekor anak kucing yang terlihat kurus, tapi anehnya seusai ia diberi makan, seketika itu ia menjadi gemuk. Dan kemudian mereka dikejutkan dengan si kucing yang bisa berbicara. Tak hanya itu, kejadian aneh pun menimpa Sota yang dimana ia tiba-tiba menghilang. Omae wa jama. お前がやったのか。待て。なんだこれは。 Rupanya tubuh Sota menyatu dengan sebuah kursi yang ia duduki. Merasa bahwa ini semua perbuatan si kucing, ia pun mengejarnya, begitupun dengan Suzume. Panik dengan kejadian aneh tersebut sampai-sampai Suzume menghiraukan bibinya yang mencemaskannya usai pulang kerja pasca terjadinya gempa bumi. Kucing yang dikejar kursi berjalan ini sontak menjadi sorotan warga sekitar hingga viral di media sosial. Pengejaran pun sampai hingga dermaga dan berakhir di sebuah kapal pesiar yang akan berangkat. Namun pada akhirnya si kucing tidak tertangkap dan berhasil kabur dengan lompat ke salah satu kapal kecil yang sepertinya dengan arah yang sama, yang pada akhirnya membuat mereka mau tak mau harus bermalam di sebuah kapal. Setelahnya menjelang malam, drama pun terjadi antara Suzume dengan si Bibi yang mengkhawatirkannya, yang dimana si Bibi mencurigai bahwa Suzume membawa seseorang ke rumahnya karena ia menemukan kotak P3K di kamarnya. Suzume pun tidak bisa menjelaskan hal ini karena memang di luar Nurul dan terpaksa ia harus berbohong bahwa ia menginap di rumah temannya. Rupanya benar saja kapal si kucing dengan arah yang sama, jadi keesokan harinya mereka bisa mencari kucing tersebut di kota yang dituju kapal ini, dan disinilah Sota baru kepikiran bahwa kucing yang ia kejar merupakan keystone atau batu kunci. Karena jika dilihat dari mata kiri si kucing sama seperti bentuk pada wujudnya saat ia menjadi keystone. Meski Suzume meminta maaf karena tanpa sengaja melepaskan batu kunci hingga Sota merasa hal tersebut mengutuknya, serta melihat kepedulian Suzume yang telah terlibat lebih jauh dengan masalahnya, Sota yang baik hati tak ingin menyalahkannya. Karena ia sendiri merasa bersalah tidak menemukan pintunya lebih cepat. Karena di awal scene tadi Suzume yang terlebih dahulu menemukan pintu tersebut dengan melewati jalan pintas. Dan kini Sota berasumsi yang harus dilakukan adalah menangkap si kucing agar ia kembali menjadi keystone. Dengan begitu Sota pun kembali seperti semula. Ketika tertidur dalam mimpinya, Suzume kecil terlihat mencoret-coret buku dan diperlihatkan ketika ia mencari ibunya hingga menemukan sebuah pintu mistis. Mungkin ini yang membuat Suzume bisa melihat makhluk cacing gak jelas itu karena sudah sedari kecil ia memasuki tempat tersebut. Pencarian pun kembali dimulai, namun ketika Suzume melihat media sosial, rupanya kucing tersebut viral dan para netizen menamakannya sebagai Daijin. Lantas kenapa Daijin? Karena penampilannya mirip dengan menteri kuno di Jepang. Tak hanya kucing itu saja yang viral, Sota dengan wujud kursinya pun ikutan viral. Maka Suzume mengambil keputusan untuk membantu Sota menghadapi masalahnya. Karena bisa jadi Sota ditangkap seseorang sebelum ia menangkap si kucing. Pencarian dilakukan dengan mengikuti postingan terupdate si Daijin yang kini berada di sebuah pertanian jeruk.
Lalu mereka bertemu dengan gadis pantaran Suzume yang secara tak sengaja jeruk-jeruk yang akan diantarnya terjatuh yang kemudian Suzume membantu mengambil jeruknya. Ia bernama Chika. Tak lama setelah itu ternyata si cacing kembali muncul. Hal ini tentunya membuat Suzume panik dan ia bergegas menuju ke tempat tersebut. Chika yang melihat Suzume nampak terburu-buru, meski ia tidak tahu apa yang terjadi, ia menawarkan diri untuk mengantarnya. ほんまにこっちでええの？せげ今度こそ。チカ、本当にありがとう。ちょっとスズメ。 Tanpa pikir panjang, si Sota langsung loncat menuju ke tempat di mana cacing itu muncul. Dengan tubuh kursinya, ia berupaya menutup pintu yang menjadi gerbang keluarnya cacing tersebut dari sebuah bangunan bekas sekolahan. Sota kemudian meminta Suzume semadi atau meditasi untuk merasakan suasana di tempat ini agar dapat memunculkan lubang kunci sebelum cacing itu jatuh. 今だ！お返し申す！ Meski berhasil mencegah terjadinya bencana, namun sepertinya petualangan Suzume belum berakhir karena si kucing ngehe ini memberitahukan bahwa akan ada gerbang lain yang terbuka dan kemudian ia pun melengos pergi. Singkat cerita, malam itu Suzume menginap di kediaman Chika. Ternyata bangunan tersebut merupakan sekolahan Chika dahulu yang kini terbengkalai akibat terjadinya tanah longsor. Lalu Chika menanyakan kursi yang dibawa Suzume yang ternyata kursi tersebut merupakan barang peninggalan dari ibunya. Namun Suzume sepertinya sulit untuk menjelaskannya. Keesokan harinya stasiun TV dihebohkan dengan seekor kucing yaitu si Daijin yang berjalan di atas kabel di sebuah jembatan yang menuju ke Kobe, yaitu salah satu wilayah di Jepang. Mengetahui si Daijin menuju ke wilayah Kobe, Suzume pun kembali melanjutkan petualangan untuk mencarinya dengan mengenakan baju pemberian Chika dan ia harus memberikan salam perpisahan. 姿で椅子だけ持っとったら目立つんやない？また会いに来な。絶対来る。 Dalam penantiannya menunggu sebuah bus, Sota yang semalam mendengar perkataan Suzume bahwa kursi ini pemberian dari ibunya, ia pun menanyakan tentang kursi tersebut. Yang rupanya Suzume pernah kehilangan kursi ini dan ketika ditemukan, salah satu kakinya telah hilang. Namun pada saat itu Suzume masih sangatlah kecil dan hampir tidak mengingat di mana ia menemukan kursi tersebut. Lalu datang emak-emak yang seusai menemani liburan kedua anaknya dan mengajak Suzume yang kebetulan memiliki tujuan yang sama, yaitu pergi ke pusat kota Kobe. Dengan menyeberangi sebuah jembatan yang dilewati si Daijin tadi. Sesampainya di pusat kota Kobe, lalu mereka pun berhenti di area parkir McD dan membeli beberapa jajanan, begitupun dengan Suzume. Terlihat dari area tersebut, si mama ini yang bernama Rumi yang memiliki usaha kedai minuman melihat dan membicarakan bangunan terbengkalai bekas taman hiburan di pegunungan sekitar kota Kobe. Nah, maksudkan dari sini ini pastinya akan ada plot yang mengarah pada kemunculan cacing raksasa dari area taman hiburan tersebut. Rumi ini selalu menitipkan anaknya ke sebuah penitipan anak ketika ia akan membuka kedainya. Namun berhubung jadwal penitipan anak akan segera tutup, maka dengan kehadiran Suzume, ia meminta bantuannya menjadi asisten sementara untuk mengurus anak-anaknya. Nah. Oh. Sementara itu si Bibi Tamaki dan rekan kerjanya Minoru, mereka membicarakan tentang Suzume yang hingga kini tak kunjung pulang dan tidak tahu keberadaannya. Namun berdasarkan saran dari Minoru, akhirnya diketahui posisi Suzume di kota Kobe dari transaksi rekening bank yang terhubung dengan ponsel milik Tamaki, yaitu transaksi pembelian jajanan McD. Dari sini Tamaki pun berniat cuti untuk mencarinya. Kembali beralih ke Suzume, begitu anak-anak dari Burumi telah tertidur, ia meminta Suzume untuk membantu di kedainya. Ternyata mama dua anak ini yang begitu dangdan terlihat montok dan menawan. Emang bener kata orang, emak-emak kalau udah dangdan, kelar hidup lo bos. Wah, Rumi-san, sugoi kirei. 別人やろこっち手伝ってくれへんこんなゴムもあんまない急いで洗って。すずめちゃんおしぼり3つねはい、2つ。はい。じゃあ、そっちは。 Rupanya tamu pengunjung kedai cukup ramai hingga membuat Suzume kerepotan. Dan terlihat si Daijin yang rupanya ikut nimbrung di antara para tamu yang lagi pada mabok. Kemudian Suzume dan Sota pun mengejarnya dan si Daijin menunjuk ke arah si cacing yang rupanya telah keluar dari gerbang di taman hiburan yang dibicarakan Tante Rumi tadi. あれ、地震ちゃう？
みきちゃん、すずめちゃんは？ Kemudian keduanya membagi tugas, Sota menangkap si Daijin, sedangkan Suzume menutup pintu gerbang yang muncul di sebuah wahana Kinchiria, karena ia rasa bisa melakukannya sendiri. Dalam pengejaran, Sota nampak lincah dan terbiasa dengan tubuh kayunya, hingga akhirnya Daijin pun tertangkap dan keduanya terjatuh pada sebuah box panel kontrol yang kebetulan mengaktifkan kembali wahana taman hiburan tersebut. Suzume yang berada semakin dekat dengan pintu gerbang, ia diperlihatkan sosok dirinya ketika kecil yang bertemu dengan seorang wanita yang ia anggap sebagai ibunya dan memberikannya sebuah kursi yang salah satu kakinya telah hilang. Melihat gambaran dirinya ketika kecil, sepertinya dahulu Suzume menemukan kursi pemberian ibunya di dimensi tersebut. Sementara itu Sota memaksa si Daijin agar kembali menjadi batu kunci karena menurutnya jika hanya pilar timur saja itu tidak akan menahannya. Lantas apa yang dimaksud dengan pilar tersebut? Kemudian si Daijin menolak untuk kembali menjadi batu kunci karena tugasnya sebagai batu kunci telah dipercayakan pada Sota. Namun di sini Sota tidak mengerti apa maksud si Daijin. Kemudian ia melepaskannya karena melihat Suzume yang dalam bahaya yang terkena genjutsu dari dimensi tersebut. Dengan segera Sota membaca mantra yang pada akhirnya menyadarkan Suzume bahwa ia sebenarnya berada di dalam kapsul Kinchiria. Dan kemudian misi pun terselesaikan ketika Suzume mengunci pintu gerbangnya. 秘密の神だこの山川かしこみかしこみ今日は記念日になったなまた来よなすずめさん来いお返ししますミオヤのうぐすだよ久しく配慮を伝え Dari penjelasan Sota, kini Suzume mengetahui tempat tersebut merupakan dimensi Ever After, yaitu dimensi tempat hunian si cacing dan tempat semua waktu ada secara bersamaan. Namun Suzume lagi-lagi hanya bisa melihat tanpa bisa memasukinya, yang padahal dahulu ketika kecil ia pernah masuk ke dimensi tersebut. Setelahnya Suzume pun kembali ke kedai dan nampak Tante Rumi mengkhawatirkannya karena Suzume pergi secara tiba-tiba. Malam itu Sota bercerita pada Suzume bahwa keluarganya sudah turun-temurun menjadi seorang penutup. Ia tinggal di salah satu kos-kosan di Tokyo dan berprofesi sebagai mahasiswa yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Namun saat bercerita, entah kenapa perlahan Sota mulai kehilangan kendali di alam bawah sadarnya. Keesokannya mereka melanjutkan pencarian si Daijin dengan melihat beberapa postingan netizen yang kini ia berada di Tokyo. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di Tokyo, Sota meminta Suzume untuk mampir ke kosannya terlebih dahulu sebelum menangkap si Daijin. Kemudian Suzume diperlihatkan sebuah buku tentang riwayat kelam tragedi wilayah Kanto yang musnah 100 tahun lalu akibat gempa bumi yang terjadi karena munculnya si cacing di salah satu gerbang terbesar di Tokyo, yang pada akhirnya si cacing disegel oleh penutup di masa itu dengan batu kunci yang disebut sebagai pilar timur yang telah disebutkan Sota ketika ia menangkap si Daijin. Nah, itu berarti ada dua batu kunci yang dapat menyegel makhluk tersebut. Namun Sota tidak mengetahui dengan pasti lokasi batu kunci yang kedua ini karena informasi dari beberapa buku tersebut telah dihapus, dan sepertinya ia harus menanyakan pada kakeknya yang sekarang berada di rumah sakit sekitar kosannya. Kemudian datang teman si Sota, ia bernama Serizawa. Ia datang untuk menagih hutang, namun karena tidak bertemu dengan Sota, ia pun pergi lagi. Tak lama kemudian ada sebuah peringatan gempa bumi yang rupanya si cacing telah keluar dengan bentuk yang lebih besar tidak jauh dari kos-kosan si Sota. Daijin! Daijin! Kaname Ishi ni modore! Ternyata gerbang terbesar di Tokyo yang tersegel dengan batu kunci yang disebut pilar timur berada di dalam terowongan yang merupakan jalur kereta. Tentunya ini membuat Suzume dan Sota kebingungan untuk menguncinya, dan peringatan gempa pun kembali terjadi yang ternyata pilar timur tidak mampu menahan keluarnya si cacing. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya keluar dan mereka sebisa mungkin harus mencegahnya, karena jika tidak maka gempa bumi terbesar sepanjang sejarah yang terjadi 100 tahun lalu akan kembali terulang.
の表面は不安定だ。離れない方がいい。Ketika cacing tersebut telah berubah bentuk hingga keseluruhan tubuhnya menutupi kota, yang harus dilakukan adalah menancapkan batu kunci pada bagian pusat tubuhnya. Namun si Daijin kini bukanlah batu kunci lagi, karena seperti yang ia katakan pada Sota, Daijin mempercayakan tugasnya sebagai batu kunci padanya. Dan Suzume harus menerima kenyataan pahit, kini yang akan menjadi batu kunci adalah Sota itu sendiri. Terlihat tubuhnya pun membeku seperti ketika ia tidak sadarkan diri di alam bawah sadarnya. Sota pun mengikhlaskan takdirnya sebagai batu kunci dan merasa senang serta beruntung karena telah bertemu dengan Suzume yang bisa melakukan penutupan pada gerbang dimensi Ever After. Sementara itu si Daijin nampak memberi arahan untuk segera menancapkan batu kunci pada tubuh si cacing, karena jika sampai si cacing tersebut jatuh akan terjadi gempa bumi dahsyat yang banyak menimbulkan korban jiwa. Meski tidak rela kehilangan Sota demi menyelamatkan umat manusia, pada akhirnya Suzume pun menancapkannya dan cacing pun lenyap dengan ledakan aurora. Ternyata si Daijin memiliki kemampuan merubah bentuk tubuhnya menjadi lebih besar dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai yang melindungi Suzume ketika ia terjatuh. Lalu Shin memperlihatkan flashback ketika Suzume kecil dibuatkan kursi oleh mendiang ibunya sebagai hadiah ulang tahun Suzume yang keempat pada 24 Mei 2010. 完成。Setelahnya Suzume yang terbangun usai pingsan, kini ia berada di sebuah terowongan bawah tanah yang dimana terdapat gerbang terbesar dari dimensi Ever After. Lagi-lagi Suzume pun tidak bisa memasuki tempat tersebut. Kemudian Daijin menghampiri Suzume berharap Suzume menyukainya, karena Suzume telah membebaskan Daijin dari tugasnya sebagai batu kunci. Namun kebencian Suzume terhadap si Daijin mengubahnya kembali menjadi kucing kurus layaknya kurang gizi. Kemudian Suzume mengunci pintu gerbang dan ia pergi menemui kakek Sota yang berada di rumah sakit. Meski harus nyeker serta bajunya yang compang-camping, Suzume tidak memperdulikannya karena ia berjanji akan mencari cara untuk membebaskan Sota. Sesampainya di rumah sakit, Suzume menanyakan pada si kakek cara memasuki dimensi tersebut untuk menyelamatkan Sota. Namun menurutnya itu tidak perlu karena mustahil untuk memasukinya, dan ia berharap pada Suzume agar tidak menyanyiakan pengorbanan cucunya yang telah menyelamatkan jutaan umat manusia. Akan tetapi karena melihat kepedulian Suzume pada cucunya serta dugaan si kakek bahwa Suzume pernah tersesat di Ever After, akhirnya si kakek memberitahukan cara memasuki dimensi tersebut, yaitu Suzume harus menemukan pintu gerbang yang dimana ia pernah memasukinya, yaitu di kampung halamannya dahulu. Lalu datanglah Keystone yang dikenal sebagai pilar timur menghampiri si kakek, yang rupanya ia akan mengikuti Suzume, dan kini misi pun beralih yang dimana Suzume seorang diri akan melakukan pencarian pintu gerbang miliknya. Namun sebelum itu ia pergi ke tempat kediaman Sota untuk membersihkan diri dengan mengenakan kembali baju seragam sekolahnya dan meminjam sepatu boot milik Sota. でございますが、あの子について行かれますか。とうとう抜けてしまわれたか。借りるね、ソタさん。よろしくお頼み申す。 Suzume yang hendak pergi ke stasiun tanpa sengaja ia bertemu dengan seri Jawa yang kebetulan sedang mencari Sota. Dan secara bersamaan si bibi Tamaki bertemu dengan Suzume. Begitupun dengan si Daijin yang selalu mengikutinya. Dan mereka akhirnya mengantar Suzume ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan ketika memasuki zona evakuasi, peringatan gempa kembali terjadi. Dan Suzume pun memeriksa area sekitar ditemani seri Jawa yang sambil nyebat sepertinya Marlboro merah. Kalau di tempat saya 35.000 saja. Kemudian Suzume teringat kembali ketika ia dahulu mencoret sebuah buku dan saat ia ditemukan oleh bibinya yang sepertinya telah kembali dari dimensi Ever After dengan memegang sebuah kursi pemberian dari seorang wanita di dimensi tersebut. Setelahnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun karena cuaca tidak mendukung, terlebih lagi mobil atap terbuka yang ditumpangi mengalami kerusakan, mereka pun harus berhenti di sebuah rest area. Dan drama pun kembali terjadi antara Suzume dengan bibinya. Diawali dari si bibi yang menanyakan alasan Suzume yang ingin pergi ke kampung halamannya. Namun Suzume menolak
menolak untuk memberitahu alasannya karena sulit untuk dijelaskan. Pada akhirnya si bibi muak dengan Suzume dan memaksanya untuk kembali pulang. Dan perdebatan pun tak terelakkan lagi. Tamaki begitu kesal pada Suzume karena selama ini ia telah berkorban begitu banyak, yang bahkan kehadiran Suzume membuat orang-orang di sekitar tidak ingin mengawininya karena menganggap Tamaki sebagai janda yang padahal masih perawan. Hingga pada puncak amarahnya, tiba-tiba muncullah sosok makhluk yang membuat Suzume dan si Daijin terkejut. Sadaijin. Rupanya ia Sadaijin, sosok dari batu kunci pilar timur yang menemui kakek Sota di rumah sakit. Sepertinya kehadirannya mempengaruhi amarah Tamaki dan menggunakannya sebagai alat untuk memperkenalkan dirinya hingga Tamaki pingsan dibuatnya. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan ditemani 2 ekor kucing ajaib yang bisa berbicara. Sadaijin mengatakan bahwa ingin dikembalikan seperti dahulu dengan tangan manusia. Terkejut mendengarnya membuat Serizawa tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga nyungsep ke pinggir jalan. Karena buru-buru, Suzume melanjutkan perjalanan dengan berlari dan disusul oleh Tamaki dengan sebuah sepeda bodol yang ditemukan di sekitar ladang. Sambil menggoes, Tamaki menyangka Suzume sedang mengejar cinta sejatinya, dan ia pun meminta maaf atas perlakuannya di tempat parkir. Begitupun dengan Suzume. Sesampainya di bekas rumah lamanya yang terlihat hampir rata dengan tanah, Suzume menggali barang miliknya yang dahulu ia kubur dalam sebuah kotak yang rupanya berisi sebuah buku diare. Meski ingatannya ketika kecil tidak begitu jelas, namun melalui buku tersebut, Suzume yakin ia pernah berkeliaran melalui sebuah pintu. Yang ternyata pada saat itu terjadi bencana tsunami yang membuat Suzume kehilangan ibunya dan meratakan seluruh rumah di sekitarnya. Pada lembaran terakhir buku tersebut terlihat sebuah gambar pintu ketika sedang bulan purnama tepat di samping tiang telepon. Dan beruntung tiang tersebut hingga kini masih ada, yang merupakan sebuah petunjuk untuk menemukan gerbang pintu Ever After miliknya. Meski Suzume kebingungan untuk mencarinya, namun ternyata si Daijin menemukan pintu tersebut. Karena rupanya selama ini Daijin lah yang memandu Suzume dan Sota ke pintu-pintu dimensi Ever After. Suzume pun berterima kasih pada si Daijin. Seketika itu saking senangnya, Daijin kembali ke tubuhnya yang segar bugar dan kemudian Suzume membuka pintunya. Setelah mendarat dengan si Daijin yang menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Suzume, ia langsung menuju tempat di mana Sota berada. Sementara itu Daijin sedang menghalau si cacing agar ia tidak keluar melewati pintu gerbang. Di sini Suzume melihat beberapa bangunan yang dahulu pernah ia lewati ketika mencari ibunya. Sesampainya di puncak, ia mencoba mencabut kembali batu kunci, namun Daijin menyarankan agar tidak mengambilnya. Lalu Suzume menggertak bahwa ia rela menjadi batu kunci. Mendengar hal tersebut, sepertinya Daijin tidak ingin jika Suzume menggantikan tugasnya, yang pada akhirnya Daijin turut membantu Suzume melepaskannya. Lalu Shin memperlihatkan beberapa memori ingatan Sota dengan Suzume dari awal mereka bertemu hingga perpisahannya, dan hanya dengan sebuah kecupan hangat gadis muda, Sota terbangun begitu mudah dari alam bawah sadarnya. Suzume-san. Pada akhirnya Daijin kembali menjadi batu kunci. Ia merasa tidak bisa menjadi kucing atau makhluk kesayangan Suzume karena ia melihat tekad serta pengorbanan Suzume yang begitu besar demi menyelamatkan Sota. Dan seperti yang dikatakan Daijin, ia meminta Suzume untuk mengembalikan dengan tangannya, yaitu menancapkannya pada tubuh si cacing. Daijin. Setelahnya Sota dan Suzume berupaya untuk menyegel cacing tersebut dengan membaca mantra dan merasakan suasana di tempat tinggal Suzume dahulu. Karena pintu gerbang Ever After milik Suzume berada di sekitar desanya, dan seketika itu Daijin menghampirinya, yang dimana mereka tiba-tiba berteleportasi dengan keduanya masing-masing telah memegang keystone yang siap untuk menyegel pada ekor dan kepala si cacing.
Suasana yang tadinya bagai neraka kini berubah menjadi hijau asri nan indah. Sebagai lelaki sejati, tentunya Sota memakaikan jaket pada Suzume agar ia tidak kedinginan. Dan ketika Suzume mengambil kursi miliknya yang dahulu diberikan seorang wanita yang ia anggap sebagai ibunya di dimensi Ever After dengan 3 kaki, Sota memberitahukan Suzume ada seseorang yang berkeliaran di tempat yang sama. Suzume pun kemudian menghampirinya dan plot twist, rupanya seseorang tersebut adalah anak kecil yang ternyata Suzume kecil yang sedang mencari ibunya. Jadi seorang wanita yang dahulu memberikan kursi pada Suzume adalah dirinya sendiri. Ini sama seperti scene di awal, wanita tersebut mengenakan jaket putih dan sepatu boot yang saat ini dikenakan oleh Suzume. So dari awal cerita, jaket dan sepatu boot ini yang jika diperhatikan dengan seksama sebenarnya milik Sota. Dan mimpi Suzume selama ini yang menganggap wanita tersebut sebagai ibunya hanya karena ingatan masa kecilnya yang sebenarnya tidak terlalu jelas karena pada saat itu ia masih berumur 4 tahun. Jadi make sense sih jika ia selama ini menganggap wanita yang ditemui di dimensi ini sebagai ibunya. Nah, sepertinya di dimensi ini merupakan dimensi yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Jika dahulu ketika kecil Suzume bertemu sosok dirinya yang dewasa dari masa depan, kini Suzume bertemu sosok dirinya dari masa lalu. Ketika dihampiri, Suzume kecil pun nampak menangis tanpa henti karena ia terus memanggil-manggil ibunya. Dan ia yakin bahwa sang ibu sedang mencarinya. Sontak hal tersebut membuat Suzume dewasa ikutan menangis karena Suzume kecil tidak menyadari kematian ibunya yang disebabkan bencana tsunami yang menyapu bersih kampung halamannya. Lalu Suzume dewasa memberikan kata penyemangat agar tidak usah khawatir dengan masa depan. Masa depanmu tidaklah buruk karena kelak engkau akan bertemu dengan orang yang disayangi dan menyayangimu, dan itu sudah ditakdirkan. Namun karena Suzume ketika kecil tidak begitu ingat akan momen pertemuan ini, terlebih lagi ia dalam keadaan panik karena mencari ibunya, maka ia tidak sempat menyadari serta mengingat kata-kata motivasi penyemangat yang diberikan sosok dirinya yang telah dewasa. お姉ちゃん誰？私はね、すずめの明日。大事なものはずっと前に私忘れてた。行ってきます。 Selesai sudah petualangan Suzume, kini si cacing telah tersegel serta Suzume kecil yang kembali ke dunia masa lalunya. Dan pintu terakhir yang telah terkunci. Mereka pun akhirnya kembali dengan selamat dan untuk seri Jawa ternyata ia yang sebenarnya berhutang pada Sota. Namun Sota sepertinya lupa. Bibi Tamaki sepertinya bakal menikah karena ada seseorang yang menyukainya, yaitu rekan kerjanya Minoru. Dan yang terakhir, Sota kini akan pergi ke suatu tempat yang dimana ia akan menutup beberapa pintu yang memiliki potensi terbukanya gerbang Ever After. Dan setelah semua urusannya beres, ia berjanji pada Suzume untuk menemuinya. Cie. 会いに行くよ。必ず俺を救ってくれてありがとう。 おかえり。ルルルルルルルルルルルル